Tapi apa yang membedakan lu sama konten kreator yang lain? Coba gue pengen tahu. Mungkin tipikal gue adalah orangnya Lu itu pengen dilihat sosok seperti apa? good father lah Good untuk father, dia. Jadi iya. kalau cowok yang deketin Amina mungkin Lu izinkan? Yo, what's up guys? Welcome back to Axel's Podcast. Dan kali ini aku sama a very very good friend of mine. How are you, bro? ayo bro. Good. Thank you Everything so good? much kita udah sering ngobrol ya. Udah tapi, sering tapi ngobrol. ngobrol as in like the deep talk and stuff like that kita belum pernah. Iya, Ini iya. mungkin first time ya bro. I'm looking forward, bro. You know? Oke. Because you know why? Gue as in gue tuh sebagai bisa dibilang konten kreator ya. Kayak bacot itu juga dimulai juga salah satu inspirasinya karena lu pertama kali yang bikin YouTube itu tuh like as a trend di Indonesia. Semua orang pada ngelakuin itu tuh awalnya mulai dari lu. termasuk gue juga. So I'm a very big fan. And thank you, man. No problem. Dan ini dengan senang hati ya karena gue lihat beberapa kontennya menarik gitu. Kemarin gue nonton podcast sama Bunda Maya banyak banget input, banyak banget cerita yang bisa kita dapat juga. Ya, Bunda- Semoga di sini semakin lebih seru lagi lah kita. Siap. Tapi gimana? Lu nyaman nggak? Tiba-tiba kan lu tadinya aktor gitu-gitu terus lu kayak podcast gitu. Nyaman karena emang ya kayak gue bilang aja, gue mulai bacot, gue pengen terjun juga gitu di dunia YouTube gitu. Dan salah satu inspirasi ya lu Bang Deddy gitu, you know, I wanna make my own platform juga biar orang bisa cinta sama karya kita gitu. Lu juga bikin konten pasti lu pengen orang-orang lihat karya lu kan. Betul. Itu sih yang gue sebagai pekerja seni yang gue pengen you know. Karena ini kayak apa ya? Kayak hal baru ya. Karena di luar negeri juga even aktor kayak siapa ya? Will Smith aja dia bikin ngevlog loh sama keluarganya, family vlog. Terus maksudnya dia kan udah gede banget gitu kan. Tapi di industrinya gitu kayak Kylie Jenner mereka dia bikin daily vlog sama anaknya, terus dia bikin vlog dari mau dia hamil sampai melahirkan, dan menurut gua itu udah jadi ini sih industri ya. Yeah, it's an industry, you know. Iya. Sebagai you know, pekerja seni dan lain-lain kita harus coba semuanya gitu loh. Kadang-kadang kan ada aktor yang kayak gue malas bikin YouTube. Bener. Ya kan? Tapi memang YouTube tuh kayak lebih apa ya? Kadang kalau dipikirin dia agak lebih capek sebenarnya ya. Betul. Mungkin kalau betul. kecuali ya. Kadang-kadang bukan berarti yang lain gak capek juga sama. Cuman kayak YouTube tuh kayak kita harus pikir. Terus nanti kita akan ngeliat viewsnya bagus nggak di mata masyarakat. Betul. Pasti kita ada terasanya kan. Iya, dan it's not as easy. Betul. It's not as easy. Lu apalagi lu dari nol. Gue bersyukur aja nih ya. Gara-gara bokap gue, orang-orang udah pada tahu gue gitu. Dan pas gue first video bacot gue tuh Anya Geraldine sama Valerie. Itu 3,3 juta views. Itu ya karena ya Valerie is already very known gitu loh. Dan lu dari nol. Gitu. Lu dari nol. Gitu Iya, sih. memang itu challenge Proses. tapi mungkin kalau gua prosesnya jadi lebih lama, Yeah, lebih lama. Tapi lu berapa tahun bro lu bisa nyampe 1 juta subscribers tuh? wah, itu sih lama ya. Nggak usah 1 juta deh, 100.000 itu lama. Berapa? 100.000 I need beberapa tahun. How many? Betul berapa Oh tahun. ya? Yes. Wow. Jadi pertama itu kan aku channelnya namanya Matasuk. Itu tahun 2012 kalau nggak salah ya. Koreksi kalau salah. Terus itu kayak jalan beberapa tahun, subscribernya nggak terlalu naik sih. Jadi baru mulai bangetnya 2000, akhirnya bikin channel yang Atta Halilintar ini 2013. Nah baru 100.000 itu mungkin di 2015 atau 16. Setelah beberapa tahun ya? Iya beberapa tahun. Dan habis 2016 dari 100.000 ke 1 juta lebih cepet. Mungkin kayak 7 bulan, 8 bulan. It's a long time. Long time bro. Dan Kalau zaman dulu sih. Dan lu single fighter tuh. No editors, no cameraman, no team.
belum ada bro. Jadi kita kayak Emang work ethic lu emang udah seperti itu. kalau dulu bro badan gue sampai sekurus ini Mansur. Bener sekurus itu. And I have the picture, you can see. Bener-bener karena kayak makan aja lupa, nggak pernah olahraga, jauh dari teman-teman ngegaul, jauh dari teman-teman main futsal bola karena kayak oke, gue fokus. Tapi if you don't work, there's no gain. There's no gain, Yeah, you have to be working. Lo harus 100%. Terus dulu kan gue agak double, gue sekalian usaha juga kan. Walaupun dulu usahanya penghasilannya nggak nentu. Usaha tapi apa tuh? Dari clothing line gue kan. Dulu Oh iya, Terus gue bikin kayak jual-jualan online. Iya. Terus gue bikin banyak banget blog-blog gitu. Sebelum vlog, I make many blog. Karena dulu kan ada Blogspot, ada WordPress, itu semua free kalau kita bikin. Jadi tiap hari ngeposting segala macam. Tapi dari situ ntar dari blog itu di bawahnya ada link jualan gitu. Jadi blog itu gua gunain buat jualan. Oh, jualan ya. Smart. Dan waktu itu YouTube belum kayak sekarang lah ya. Yeah. Jadi waktu Semua orang melakukan, they're doing YouTube now. Yes, now everyone bro. Single one. Even our president, politikus, menteri, mau aktor, mau host, mau public figure nomor 1, nomor 2 sampai nomor Semuanya. berapa ribu, semuanya. Bro. Tapi apa yang membedakan lu sama konten kreator yang lain? Coba gue pengen tahu. Mungkin tipikal gue adalah orangnya suka coba baru terus. Jadi kalau orang lain misalnya podcast, daily, musik, bola. Kalau gue everything bro. Podcast gue bikin musik, daily vlog musik. Mungkin aku udah punya puluhan lagu. Terus usaha jadi bola juga kita punya channel. Jadi itu semua yang biasanya orang bikin satu-satu, gue tuh tipikalnya suka bikin semua. Itu mungkin perbedaan yang kulihat ya. Jadi gue tuh tipikal kalau misalnya di sini udah gede, nah gue tuh nggak di situ terus. Jadi gue coba lagi hal baru, kayak pengen learn more aja, nggak mau di zona nyaman. Dulu gue disempet di saat kayak gue tuh bikin gerbek rumah segala macam tuh view-nya sampai 7 juta, 10 juta, ada yang 15 juta. Segala macam, gue bikin prank segala macam dulu ya. Itu view-nya gila-gilaan. Tapi waktu itu habis itu gue pengen nyari yang baru tuh. Which is apa? Tiba-tiba gue pengen buka usaha entertainment media. Terus tiba-tiba gue pengen bikin waktu itu usaha snack. Jadi fokus gue tuh terbagi-bagi. Waktu itu gue pengen pengen coba industri pakaian sampai di Jacklot dan lain-lain. Gue harus turun dan lain-lain. Terus gue juga sempat 1 tahunan lebih gue nyobain bikin film gitu kan sebagai director. Dan itu spend time-nya banyak banget karena itu film pertama gue kan. Jadi gue suka belajar terus hal baru apa yang harus gue bikin selanjutnya. Dan gue masih hungry gitu. Dan yang bikin gue stop itu adalah anak yang bikin gue calm gitu. Calm, gak kayak terlalu kayak wah gue harus kayak gini nih, ngelihat orang berarti gue bisa lebih. Di situ gue mulai kayak oke, mungkin ini saatnya gue ada waktu main sama anak gitu. Dan gue berpikir banget sekarang kalau ambil kerjaan nggak mau gue sampai nggak bisa ketemu anak gitu. Ada nggak tokoh penting yang membentuk Atta Halilintar itu sekarang? Ada nggak lu kayak pahlawan lu lah, kayak as in your hero, like lu I'm very inspirasi gue tuh dari tokoh ini. Itu siapa bro? Kalau gue mau nanya. Kalau tokoh yang dari kecil gue diceritain, yang gue selalu as in hubungan dengan karir lu nih. Oh oke. Karir lu. Kalau dari karir gue sebagai pedagang dan hidup, orang tua. my prophet Muhammad. Nabi Muhammad SAW itu selalu, karena dia dari kecil dia udah berdagang, dia bantuin pamannya, dia dipanas-panas segala macem, naik onta, dan itu menginspirasi kisah-kisah dia mau gitu di umur segitu kehilangan orang tua, kehilangan ayah sebelum dia pernah melihat, habis itu dia kehilangan ibunya, dia jualan segala macam. Itu menurut gua kok ada orang bisa se-fight itu dalam hidupnya,
terus dia bisa spread good thing, dan malah dia nggak mikirin buat diri dia sendiri daripada diri orang lain. Itu pertama. Nah kalau yang di bidang gua dulu ada namanya Casey Neistat. Casey Neistat. Dia itu Casey siapa? Neistat. Dia itu siapa bro? Is YouTuber. Oh, YouTuber. YouTuber from America. From America. What does he do? Daily vlog. Daily vlog. Daily vlog, everyday vlog. What's the vlog about? Everything about his life. Mau tentang dia sama istrinya, tentang sama anaknya. Terus dia, dan dulu mungkin salah satu yang pertama ya di dunia ya, yang bikin vlog setiap hari itu dia, Casey Neistat. Dan lu udah pernah menghadap atau ngomong ke orang itu kalau misalnya emang kayak lu, you're one of my inspiration, lu pernah gak ngomong sama dia? Belum. Waktu itu dia pernah ke Indonesia tapi mungkin belum direzekikan ketemu. Tapi is one of my inspiration karena dia pada zaman dulu itu hard loh buat orang upload setiap hari dengan dia kameramen sendiri, editing sendiri. Jadi yang gue lihat dari Casey Neistat itu dia ngedit sendiri bro. Dia videoin sendiri, nggak pakai kameramen, dia bawa kamera setiap hari. He's hustling. Hustling loh. He's sampai hustling. Dia bikin, mungkin sekarang udah nggak daily lagi ya, dia udah jarang. Tapi dulu sampai dia dipanggil Grammy Awards segala macam, dia yang ngevlogin acara-acara besar di wording di Amerika. Jadi dia udah kayak another media dan another figure gitu. Sebelum sekarang, kalau sekarang kan udah ada banyak kan si siapa? Muncullah Logan Paul family, The Ace Family, KSI, terus udah banyak. Pada zaman itu sih gue ngeliat yang daily vlog terus dia ngedit sendiri itu dia. Jadi, dan waktu gue ngeliat subscriber ada orang bikin di YouTube, tiba-tiba subscriber gue bisa ngelewatin dia, gue langsung amazed. Wah, ternyata orang yang menginspirasi kita itu kalau kita lakuin tekun, kita bisa lewatin dia gitu. Dan industri ini tuh kayak gitu. Industri YouTube segala macam ini kayak nggak ada kata terlambat, semua orang bisa. Tapi emang menurut gue bullshit sih kalau orang tuh kayak nggak ada gue nggak inspired by someone's bullshit bro. Karena orang tersebut tuh bisa membuat lo motivasi. Bener. Gitu. Karena itu lebih mungkin orang gengsi bro ngomong kayak gitu. Kalau gue sih ya speak to the facts aja ya. To the fact aja. Yeah, to the facts dan aja. kalau motivasi pemain, mungkin gue ada pemain bola namanya Ronaldo. Itu dari dulu tuh selalu menginspirasi gue gimana etos kerjanya dia. Dan sekarang lu punya klub bola, ya kan? Iya, Klub bola dan salah satu tokoh inspirasi dan itu beliau kan? Iya, dan dia itu worknya kerjanya gimana dia itu bisa datang paling pagi, pulang paling terakhir, udah pemain terbaik tapi waktu umurnya 34, 35, pemain 21, 22 pun masih kalah larinya sama dia. Bukan umur dia yang 37, 38 ya, tapi kan itu berarti dia melakukan konsistensi yang tinggi. Iya. Dedikasi yang tinggi. Sampai katanya makanannya dijaga bertahun-tahun bro. Makanan dijaga, tidur dijaga, disiplin kerja, gym, penguatan badan. Dan hasilnya ada. Hasilnya ada. Best Hasilnya player in the one of the GOAT. Greatest of all time. Hasilnya ada. Dan dia jadi orang pertama dengan follower terbanyak di muka bumi. Di planet ini bro. Tapi lu sekarang ngomongin soal bola ya, lu sekarang tuh lagi fokus kemana sih? Gue liat lu ada klub bola, ada futsal juga ya. Iya. Which gimana? Futsal of course. Lu lebih suka bola apa futsal? Futsal of course. Sebenarnya. Karena gue dulunya basicnya dari kecil main futsal. Main bola gue bisa hitung jari. Cuman gue suka bola karena gue fans Real Madrid, AC Milan. Jadi gue suka banget bola juga. Tapi kalau dari gua mainnya dari dulu tuh futsal. Jadi ketika gua ada peluang industri futsal, gua lebih seneng sih. Sekarang sih gua seneng banget fokus di industri futsal. Kenapa? Karena gua ngerasa belum ada yang di Indonesia ini nama futsal ini belum seharum itu. Menurut gua malah Indonesia salah satu negara dengan pemain futsal terbanyak bro di dunia dan fans futsal terbanyak di dunia. Dan cuman di sini kita punya pemain futsal Indonesia itu ada yang followernya 3 besar di dunia. Oh ya? Iya, namanya Bayu Saptaji. Itu dia hampir 1 million, even di luar negeri itu nomor 1 Falcao, nomor 2 Ricardinho, nomor 3 Bayu Saptaji itu dari Indonesia. Berarti itu kan fans futsal di sini banyak banget. Banyak banget. Dan waktu gue lihat ini, gue kira negara ini adalah salah satu fans futsal tertinggi. Iya. Dengan Indonesia punya sepak bola mungkin nomor 1,
terus punya badminton, terus Indonesia punya futsal. Dan memang gue main ini dari dulu, makanya sampai di base camp aja gue ada lapangan futsal karena saking futsal. sukanya gue. And it's your passion, right? And my passion. Jadi waktu gue diamanahin di futsal, dikasih amanah pengen gedein industri, gue nggak habis mikir gimana gue bisa datengin Ricardinho karena I need to make impact. Kita harus bikin boom. Datang Ricardinho, semua FYP TikTok sampai ratusan juta viewers di TikTok cuma ngebahas tentang golnya, bagaimana dribblenya, attitude-nya, etos kerjanya, contoh buat anak-anak lain. Nah ini salah satu contoh dalam hidup. Ricardinho itu orang pertama yang sama Falcao yang videonya gue edit di YouTube gue. Jadi video pertama gue di YouTube itu ngedit videonya Ricardinho sama Falcao. Sebelum gue bikin daily vlog. Jadi dengan dia datang gue ngeliat langsung kan gimana etos kerjanya dia, gimana work ethicnya. Work ethic. Dan itu juga bisa jadi salah satu inspirasi buat orang-orang kan. Pasti. Yeah. Makanya kalau lu emang lu tujuannya ke situ juga kan. Iya, betul. Yeah. Dan ini harus jadi inspirasi buat anak-anak Indonesia gitu. Betul. Jadi ketika mereka mau jadi orang terbaik di dunia, niat lu udah baik lah buat bangsa, buat dunia futsal. Karena gue suka. Jadi walaupun kemarin gue ditawarin basket segala macam, tapi gue futsal gue. In this country mungkin futsal masih more gitu. Oke. Sekarang Ricardinho ini kontraknya berapa lama di Semoga ya. Sebenarnya dia udah kelar kontraknya di bulan ini. Tapi semoga hari ini insya Allah dia datang. Semoga dia deal dan kita akan perpanjang kontrak untuk one season. One season. One season itu berapa lama? Ya almost 1 year lah. Almost 1 year. Dan menurutku aku akan coba untuk itu. Memang kalau orang tanya kok gimana emang gak mahal? Mahal pasti bro. Of course he's number 1 in the world. Of course dia paling mahal. Gue mau nanya, bagaimana pendapat Ricardinho tentang futsal di Indonesia dan apa pendapat dia? Is he happy? Is he happy? Is he happy? It's a very sensitive question. Tapi yes. I just wanna know, you know. Kemarin aku bikin podcast sama dia. Aku tanya segala hal. Udah tayang? Belum. Oh belum tayang. Tapi dia ngomong dia sangat happy di sini karena dan dia feeling atmosphere katanya one of the best in the world di sini. Emang Indonesia seperti itu dari dulu. Indonesia seperti itu dan itu good. Yeah. Itu good banget buat futsal. Dan itu menjadi bukti bahwa industri futsal di sini gede banget. Jadi ketika Ricardinho udah ngomong gitu, kalau misalnya Ricardinho nggak perpanjang kontrak lah apa gimana lah, lu ada rencana untuk rekrut pemain asing lagi nggak? Pasti kita akan rekrut yang terbaik. Siapa? Falcao kan udah 45 tahun dia udah pensiun. Tapi masih bisa main bola dong, masih bisa futsal dong. Nggak akan mau dia pasti. Karena gue udah chat dia. Tadinya impian gue nyatuin kan Falcao sama Ricardinho in one club. Tapi it's hard. Mungkin kalau sekarang dia bilang saya kalau latihan susah. Tapi mungkin aku akan bawa Falcao ke Indonesia. Mungkin kita bikin one cup gitu. Iya. Same one cup atau pre-season cup dengan for charity or atau ya buat memajukan industri aja. Ya. Dan orang pengen lihat langsung Falcao di depan mata, dewa-dewanya futsal gitu kan. Tapi overall kalau Ricardinho nggak perpanjang, pasti banyak pilihan pemain asing muda yang keren-keren banyak. Kriteria pemain yang lu pengen rekrut tuh seperti apa? Banyak. Mungkin ada pemain Barcelona sekarang ada namanya Diego, ada namanya Pito, Barcelona futsal ya. Pemain terbaik futsal sekarang siapa? Sekarang Pito. Kenapa nggak Pito aja lu sini? Mau. Lu mau? Tapi tetap nggak akan ada yang punya karisma dan cara bermain seperti Ricardinho and Falcao. Nggak akan ada. Karena mereka bermain dengan keindahan, dengan seninya sendiri dalam bermain futsal, dan yang gue lihat dia kayak ini ya, kayak entertainment di dalam futsal. Dia bisa ngelakuin skill kemarin, dia bisa salto, bisa rainbow, bisa segala gaya. Kalau ngelihat dia tuh kayak ini orang nggak ada habis-habis nge-cheat gitu loh. Pure skill. Dan dia tahu kapan dia harus gunain skillnya, kapan dia harus simple, kapan dia harus melakukan ini itu, kapan dia harus shooting. Dan itu yang gue lihat apa? Latihannya ternyata.
Mungkin dia bisa inspirasi ya buat anak muda. Ricardinho itu dia latihan dalam satu waktu dia baru mendarat. Itu dia mendarat pagi. Mendarat pagi jam 3-an. Langsung latihan. Terus paginya disuruh istirahatin langsung latihan. Tuh guys. Terus dia langsung latihan, kita bilang Sinner nggak mau, dia mau latihan. Habis latihan pemain lokal sudah pulang, dia minta latihan 2 jam lagi. Berarti emang work ethic. Crazy bro. Work ethic Work itu ethicnya penting gila. banget tuh buat semua orang di Indonesia. Kadang tuh. di Indonesia orang cuma ngikutin misalnya nih, klubnya suruh kamu latihan ya pagi, udah pagi. Nanti kalau disuruh sekali, 2 kali habis itu Dia udah punya mereka Ronaldo's work ethic dia. sangat punya. Kalau dia bilang Kobe Bryant, Michael Jordan itu latihan 4 kali sehari, 2 kali sama tim, 2 kali sendiri. 2 kali sendiri ini yang bikin lu jadi pemain terbaik dunia, bukan 2 kali yang sama tim ini. 2 kali sama tim itu buat chemistry, buat lain-lain. Tapi kan mereka bisa jadi kayak gitu, mereka spesial tuh karena latihan sendirinya. Jadi kalau ada orang yang bilang dia latihan sendiri itu nggak perlu, dia berbenah diri itu nggak perlu, dia nggak mau belajar sama diri dia sendiri untuk lebih baik itu nggak perlu, ya lu belum cocok jadi orang sukses. Sekarang klub futsal Indonesia yang terkuat tuh siapa kalau gue tahu? Black Steel, BTS, And where's your position? Fourth. Big Four. For the first liga Pendekar United ini liga pertamanya. Akur gak sih Ricardinho dengan teammates dia? Wah sangat akur. Akur dia. Itulah attitude. Dia leader. Leadership banget, attitude number 1. Dia selalu nunduin kepala even ke pemain muda. Dan itu menurut gua patut banget jadi contoh buat semua pemain yang ada di sini. Kadang-kadang di sini baru menang Tarkam aja udah gayanya selalu gue pemain jago. Baru menang Itulah orang Indonesia. mungkin baru menang liga aja atau menang cup udah bisa. Nggak semua pemain ya, banyak juga gue temuin pemain-pemain yang humble, tapi gue ngelihat beberapa pemain kayak gitu. Baru main di timnas aja, kadang-kadang main timnas udah mulai naik. Dia udah main di timnas, juara Piala Dunia. Indonesia juara Piala AFF aja kan baru dulu. Sekarang belum pernah juara Piala AFF lagi gitu. Jadi nggak ada yang bisa makanya kalau kita ngelihat orang-orang yang kayak gitu, hidupnya jauh banget dari kata cepat puas, sombong, dan ngerasa paling hebat. Itu mereka jauh banget dari itu. Sekarang ini lu kan, top 4 is pretty successful, for bringing For the first time. For the first time it's pretty successful, Tapi lu pernah ada ngerasa lu di titik terendah nggak di situ? Di mana? Di futsal, di YouTube, ya. or di YouTube? Di futsal. Untuk sekarang sih pasti mungkin kalau titik terendah tuh apa ya? Ya pas kalah paling. Iyalah pastilah bro. Pas kalah titik terendah karena pas Ricardinho main kan, Ricardinho itu baru masuk kan di bursa transfer kedua bro. Jadi di seri 1 tuh nggak ada Ricardinho, seri 2 baru. Nah pas seri 2 ini ada Ricardinho, we are unbeaten bro. Sampai match terakhir kita di Surabaya kita kehilangan poin. Gitu. Di situ ya. itu menurut gua ya mungkin itulah kadang-kadang konsistensi itu penting, tidak meremehkan lawan itu penting. Ricardinho banyak cerita, gak boleh ngeremehin even yang kita lawan itu tim yang jauh di bawah kita karena mereka bisa ngalahin kita. What's the solution ketika lu ada di titik terendah itu? Solusi lu sebagai pemilik ya klub? Kalau gua sih kalau di titik terendah di futsal sekarang gue selalu ini sih pengen belajar terus hal baru. Istilahnya never stop learning. Never stop learning karena even gue kalau lagi di mobil gue nonton futsal, gue ada waktu luang misalnya malam gue nonton futsal, lagi makan gue nonton futsal. Gue belajar pemain-pemainnya, gue belajar cara pelatih lain, gue belajar industrinya gitu. Jadi gue bener-bener mau fokus kayak gue dulu mulai YouTube, mulai dagang, mulai bisnis. Gue orangnya bener-bener maksudnya detail dalam hal-hal kecil, karena menurut gua kalau kamu fokus ke hal-hal detail yang kecil-kecil ini, ketika kecil-kecil ini digabung jadi satu, dia jadi besar. Jadi bro ya, lu tuh sekarang udah memiliki keluarga, you're a father now. Yes. Dan karir lu tersebut itu is growing non-stop. Financially lu udah set gitu loh. Apa yang belum lu capai? Mungkin
ngelihat anak gue sekolah, Iya. anak gue kuliah, bisa nyekolahin dia yang baik, bisa jadi papa yang baik buat anak aku gitu kan. Betul. Pasti itu yang akan ada di pengen yang akan gue capai. Karena family itu adalah prioritas utama Yes. dari segala macam money you're making, apa Yes, segala yes, macam of course. keluarga itu adalah Priority. priority. Benar, karena apa yang gue kerjain dari muda adalah mimpinya pengen bikin keluarga gue bahagia, anak gue bahagia, istri gue bahagia gitu. Di mata Amina dan your wife ya, lo itu pengen dilihat sosok seperti apa? Good father lah untuk father, dia. iya. Jadi orang yang selalu dia sayangi dan dia hormati. Karena sayang doang tapi nggak bisa dihormati juga sayang. Nggak bisa gitu. Seorang ayah itu harus bisa dihormati, harus ada rasa segannya seorang anak ke bapak, dan dia harus lihat sebagai ketika gue ada sesuatu yang gue harus cerita, dia bisa cerita sama gue. Ayah, teman, dan bestie bahasa anak sekarang. Iya. Bestie. Pasti your daughter kan bakal grow up nih. Of course. Kalau misalnya dia kayak SMP kayak, wah aku suka nih sama nih cowok nih. Gimana lo nyikapinnya kayak apa yang lo bakal lakuin kalau ada cowok yang deketin Amina gitu? Kalau cowok yang deketin Amina mungkin Lo izinkan? kalau masih SMP enggak. Ya. Yeah. Of course enggak. Of course not, yeah. Pasti aku enggak izinkan. Tapi Tapi kalau enggak tahu di belakang semisalnya udah SMA kuliah, ya mungkin cukup tahu sama tahu, kenal sama kenal oke lah. Tapi tetap harus bisa sebagai perempuan jaga diri. Karena kan ketika terjadi sesuatu, perempuan yang paling banyak dirugikan daripada laki-laki. betul. Jadi perempuan harus lebih bisa take care dirinya, dan menurut gue normal banget seorang ayah itu sangat protek sama anak ceweknya. Menurut gue normal. Malah gue aneh kalau tiba-tiba bilang ini ayah gue keren gak pernah protek sama gue. Nah ini malah aneh menurut gue. Iya. Yeah. Karena anak perempuan itu salah satu mahkota bapaknya juga gitu. Jadi kita harus bisa jaga anak kita sampai dia nanti punya orang yang bisa menggantikan dia, menjaga dia, mendidik dia. Nah itulah anak perempuan. Kita harus siap di suatu hari kita akan melepas dia sama suaminya, dan kita gak boleh ganggu itu. Karena itu udah ditulis sama Tuhan. Kalau anak cewek itu diambil sama suaminya, bapaknya udah gak boleh ganggu-ganggu lagi. Jadi kita harus make sure suami yang dia dapatkan, yang dia suka sama dia, yang mau punya komitmen sama dia, yang mau jadiin anak gue nih istrinya. Itu kriteria. Itu maksudnya dia harus bisa menggantikan gue. Itu kriteria cowok yang lo bisa accept buat ngedeketin Betul Amina. sekali. Jadi kalau cowok, ya itu semua orang tua sih kayak, pasti semua orang tua. Walaupun kita pernah muda kan, you pernah muda, gue pernah muda, kita tahu gimana dunia di sana. Betul. Tapi kadang kita jadi ngerti gimana, ini cowok ini tipikal begini, tipikal begini. Kita jadi bisa tahu kan, karena kita udah bergaul pas muda gitu. You're a very very busy man ya. Gimana caranya lu bisa manage waktu di antara keluarga, kerja? How? Kalau sekarang kalau kerjaan pagi gue nggak urgent, gue nggak mau terima, gue pasti di rumah until jam 12 atau family first lah. ya. Gitu ya. Jadi pagi gue bisa sarapan dulu bareng istri, terus bareng anak gue bisa main, mau lihat kura-kura, mau dia berenang, mau dia pokoknya sama gue lah, main segala macam, shopping, makanan. Kediaman lu sama tempat lu kerja itu kan gak jauh. Kecuali gue ada kerjaan harus ke TV atau bikin film atau apa. Nah itu mungkin gue akan banyak waktu yang terkuras tuh sama anak. Makanya gue pengen kayaknya tunggu lihat Amina sampai bisa makan, duduk nih, baru gue kayaknya mau mulai bikin yang busy banget lah. Kayak bikin film, bikin karya yang lebih ngeri lah. Maksudnya lebih keren. Tapi dengan waktu yang sekarang gue bisa kok manage waktunya. Misal pagi gue sama anak, mulai siang gue kerja, sore gue ngonten, malam gue meeting bisnis, meeting everything. Kadang masih sempat olahraga juga 1-2 jam. Jadi menurut gue
kita kalau mau jadi laki-laki bertanggung jawab harus bisa tanggung jawab sama waktu juga gitu. Lu tuh dikenal sebagai atasan yang dekat sama karyawannya. Lu khawatir gak sih kalau akhirnya ada beberapa karyawan yang mengambil keuntungan dari sikap lo gitu? Ini curhat nih kayaknya nih. Ada curhatan kreatif nih. Ya, gue nggak tahu ya dari dulu emang gue tipikal kalau gue misalnya gue orang ini kerja sama gue nggak mau kayak terlalu kayak dibos-bosin, gue nggak suka terlalu. Gue sukanya makan bareng mereka. Kayak keluarga, kekeluargaan. Iya, main game bareng mereka. Gue jalan bareng mereka. Kadang main futsal, bikin liga basket, itu buat kedekatan menurut gue. Bonding It's more important. If you want to make a great team, empire, great team, great family, great business, you have I agree. Itulah I mean, itulah perbedaan bos sama leader. iya. Kalau kamu mau jadi bos, nggak usah ketemu mereka, datang, oke, nih gaji, udah terserah. Iya. Ya kerjanya marah aja. Tapi kamu nggak nyampe target, dah keluar dari sini gitu. Sebenarnya ya, in a company, sebuah perusahaan, lu tuh sebenarnya dari bawah sampai atas tuh lu harus akur, karena harus kompak gitu, nggak ada yang saling sikut-sikutan dan lain-lain gitu loh. Karena walau memang itu pasti ada di tempat manapun pasti kayak ada. gitu pasti ada. Pasti. Tapi paling nggak dengan kita turun, kita lihat, kita jadi tahu. Yang mungkin kalau orang lain nggak suka terlalu meeting weekly sama ini, gue suka lihat langsung segala macam, gue suka. Gitu. Dan kalau yang tadi pertanyaannya kalau ngambil keuntungan misalnya dia followernya naik atau apa, menurut gue kalau misalnya dia jadi bagus buat dia ke depannya, misalnya dapat endorsement, dia punya rezeki lebih atau apa, menurut gue itu nggak apa-apa gitu. Menurut gue itu bukan suatu hal yang buruk dan gue happy buat mereka yang bisa kayak gitu. Mana gue bilang ya udah, misalnya nih gue Septian, udah cepet aja post aja tuh gue biar naik tuh itunya lu gitu, nggak apa-apa, gue nggak harus gimana. Dan kalau mereka punya rezeki banyak, mereka dari situ bisa membeli sesuatu yang mereka impikan, I'm happy gitu. Karena emang ya rumusnya juga dari lu gitu, yang like, kecuali abis itu udah dapetin itu mereka mau tinggalin dan lu punya niat baik, nggak apa-apa gitu. Juga gitu, gue nggak akan baik. nggak akan gimana karena dari dulu come and go kan, come and go, dan itulah kalau hidup gitu kan, nggak mungkin ada yang bisa datang doang tapi nggak pergi, pasti ada datang dan pergi, jadi kita harus ready gitu. Lu pernah nggak sih memiliki kekhawatiran atau overthinking mengenai hidup lu sekarang? Pernah? Seperti apa tuh overthinking? Like anyway, karena kan looking at your career now is going very good. Family, you have family. Ada nggak yang lu ngerasa kayak I'm worried gitu? Go overthink, ada nggak? Kayaknya itu is one of my problem deh. You overthink? Yes. Same bro, I overthink. Yeah. Always. Dan itu kadang-kadang bikin gue stres. Yeah. Apa yang lu biasa overthink? Many thing bro, many thing. Work, family. But mostly where? Work. Kenapa? Karena kan gue gini, kalau ada kerjaan yang nggak beres, itu gue overthinknya tinggi. Apa yang nggak beres? Ya macam-macam, responsibility ke klien atau responsibility di mata hukum, everything. Atau misalnya gue ngerasa gue nih semakin banyak orang yang bergantung hidup di perusahaan, terus gue kayak misalnya, gue nggak bisa mimpin di perusahaan dengan baik gitu. Dan mereka jadi bisa nggak gajian, dan gue nggak mau. Makanya gue akan make sure everything is good gitu. Everything is work and family is first. Yes, family and work is first. Makanya it's normal to actually overthink somehow, karena emang as long as purpose-nya baik, lo overthink. Iya. Ya kan? Karena kalau nggak overthink, lu cuma nyantai-nyantai aja ya. Lu nggak bisa mikir bro. Nggak bisa mikir, Kecuali lu emang hidup lu tipikalnya mau chill, rebahan, nyantai, ya lu gak ada overthink. Itu aja masih bisa overthink, cuman kan overthink yang gak perlu gitu. Iya, betul. Kalau negatif jadi ya. Bener, karena gini, kadang orang kira nganggur itu enak. Padahal ketika nganggur tuh lebih pusing dari pekerjaan. Sepusing-pusingnya kerja lebih pusing nganggur. Trust me bro. Of course. Trust me. Of course. Setahun kita pusing kerja, sama setahun kita gak punya kerjaan, lebih pusing gak ada kerja. Pasti dong bro. Pasti. Di dunia ini lebih banyak yang dipikirin lagi kan. Iya. Sebenarnya kan
ya kita memilih apa yang harus kita kerjain dan kita akan bertanggung jawab apa yang kita kerjakan, gitu aja sih. Easy. Dan rumusnya kan kayak gitu. In the next 5 years, 5 tahun ke depan, Yes. what is your goal? My goal Your goal, yeah. Your goal tuh apa? 5 years berarti umur gua udah 32. Apa goal lu? My goal is jadi orang lebih baik sih. Jadi orang lebih baik. Dan gue mau perusahaan semua lebih established, karyawan lebih banyak, buka lapangan kerja lebih banyak, dan bisa punya banyak waktu sama anak dan istri, bisa jalan-jalan sama mereka lebih banyak, karena menurut gue itu memori itu penting banget dalam hidup, dan lebih nyenengin banyak orang juga sih. Itu ya kadang mungkin orang ngerasa hidup tuh semuanya adalah tentang bagaimana besok lo mau jadi apa, mau begini. Enggak, kadang-kadang you need to make yourself happy, your And family other people happy, and happy. other people happy. Yes. It's good. Kadang bisa bantu orang-orang terdekat, bantu keluarga, bantu orang-orang di sekitar kita. Kadang-kadang small thing can make your life better. Jadi menurut gua walaupun sedikit kamu punya care, bisa tolong, itu akan membuat hidup kamu lebih. Itu yang gue lakuin lebih sekarang sih, bro. Gue ada sistem nih. Tiap hari Jumat, gue kan tetangga lu ya, bro ya. Yeps. Tiap hari Jumat itu gue beli makanan gitu ya, dan sekitar kayak 200 box, you know. And tiap Jumat gue ada sistem, gue bagi-bagi makanan ke orang-orang yang perlu gitu loh. Dan good, dan itu membuat gue lega jadi ya gitu. Lega. It's more happy kan? Yeah. Itu bro yang kita rasain ketika kita lihat orang lain happy, bro. Gue ada sistem seperti itu, dan gue regardless the money or whatever, ini yang bikin gue lega tuh sebenarnya itu lu bikin orang, you just be kind. Yes. Be kind to people. Kadang gue bingung ketika orang lagi ngelakuin ini, ada aja suka yang ngomong, wah dia mah cari muka ini. Yeah. Terus ngomong, buat di posting, buat dia biasa jadi lebih baik. Apalagi nih bro, sekarang aja orang bangga minum alkohol di posting. Orang bangga mabok-mabokan, ngedrang gitu Buat di posting. apa? Maksudnya dia bangga kan. Masa lu bangga sama hal baik lu gak boleh gitu. Jadi gue kadang-kadang bertanya-tanya, orang yang bangga dengan hal buruk aja berani bangga. Malah orang kadang-kadang jadi, woi gue dulu nidurin segini banyak cewek, gue nidurin gini si dia udah. Karena kadang-kadang ada orang ngomong gitu bangga, padahal kenapa itu nggak apa-apa? Kenapa orang yang bangga dengan perbuatan baik nggak boleh? Gitu? Iya betul. Jadi menurut gue kalau mulai dari anak-anak kayak bro, kayak ya kita semua, kalau kita start doing a good things, terus kita bangga, maksudnya bangga dengan apa yang kita lakukan dan orang bisa mencontohkan itu, akan jadi negara yang harmonis. Very inspirational. Good. Good. Oke, bro. Misalnya nih kebahagiaan itu dinilai seperti lu punya uang berapa gitu ya. Seberapa kaya sih lu sekarang? Lu tuh seberapa kaya sih, bro? Enggak sih, gue biasa aja, bro. Biasa aja gimana? Biasa. Lu jujur aja deh. How rich are you? Biasa aja, normal lah. Normal. Come on, bro. Oke lah. For you okay. Bisa beli makan, bisa nyokolain anak, insya Allah normal, bisa senengin istri, bisa bro, aman lah itu, bisa gaji karyawan, bisa punya studio, bisa gitu. Yang penting semuanya berjalan gitu. Ya itu as long as your empire tuh ada stability, lu juga ada stabil, itu itu kebahagiaan lo lah ya. It's one of my happiness. But yeah man, thank you so much bro for your time. No I had problem, a really good time with you. Sering-sering lah bro, kita ngobrol-ngobrol gini lagi ya. Iya, nanti kita kayaknya bikin show sendiri aja bro, berdua. Kita manggil-manggil orang ya. Siap, kita bikin media platform ya. Platform. Yes. New media platform. I have my own, you have your own, and make together pasti keren. Siap bro, deal. Take care ya bro. Thanks so much for your time. Thanks so much. My G. Peace out. Peace out.
Thank you so much for watching Axel's vlog. I'll see you guys soon. Subscribe, please. Don't forget to subscribe, like, and comment. And share. Thank you.